Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas terkait bulan Ramadan. Soalnya kan sekarang lagi bulan Ramadan ya. Dan biasanya, bukan biasanya sih, emang kalau buat orang Islam, kaum Muslim itu di bulan Ramadan kita ngelakuin ibadah puasa gitu. Nah, tapi yang aku tahu ya, selain puasa itu untuk ibadah, buat ya buat kaum muslim, sebenarnya manfaat puasa itu nggak cuman diniatkan buat ibadah doang gitu loh. Maksudku ada manfaat lain yang bisa didapat selain pahala. Misalnya aja kalau dari apa ya, dulu guruku ngomong itu kita tuh ngelakuin ibadah puasa itu biar kita bisa bersyukur, terus habis itu biar bisa apa ya, menahan hawa nafsu, segala hawa nafsu. Terus habis itu badan jadi sehat juga, misalnya yang awalnya makan terus kan nggak terkontrol, puasa jadi lebih ya jadi lebih kurus gitu, jadi diet. Terus habis itu ya mungkin ada faktor kesehatan lainnya juga gitu. Nah, kira-kira ada manfaat lagi nggak tuh puasa itu? Iya, kamu benar. Puasa di bulan Ramadan memang memiliki banyak manfaat. Tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga dari segi kesehatan dan sosial. Jadi, puasa itu nggak cuma soal nggak makan dan minum aja, tapi banyak manfaat lainnya. Misalnya, tubuh kita jadi kayak detox bersihin diri dari racun-racun. Terus ada juga yang bilang puasa bisa bikin kita lebih fokus dan tenang. Selain itu, puasa juga ngajarin kita buat sabar dan kontrol diri. Nah, selain manfaat spiritual, ini juga bisa jadi momen buat lebih peka sama orang lain dan ngerasain solidaritas. Jadi, puasa itu seru banget, nggak cuma bikin sehat, tapi juga bikin hati adem. Tadi tuh kamu kayaknya ngomong kalau pas puasa itu kita jadi lebih fokus gitu. Soalnya kalau dari aku sendiri ya, kalau dari aku sendiri pas lapar, haus itu ya pas puasa itu ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau aku sendiri tuh malah ya jadi lebih capek sih. Kurang fokus juga kalau misal udah sore-sore gitu ya. Kalau pas pagi, siang mungkin ya masih fokus gitu. Tapi kalau udah sore itu malah udah nggak fokus. Nah itu kok kenapa mungkin ada Wah, beberapa orang yang malah jadi fokus gitu pas puasa. memang, puasa itu bisa beda-beda pengaruhnya buat tiap orang. Ada yang merasa lebih fokus, ada juga yang merasa lebih capek. Kalau kamu ngerasa kurang fokus, mungkin itu karena tubuh kamu butuh waktu buat adaptasi dengan pola makan yang berbeda. Biasanya, saat awal puasa, tubuh butuh waktu buat menyesuaikan diri. Setelah beberapa hari, biasanya tubuh mulai terbiasa dan kamu bisa lebih fokus. Selain itu, penting juga untuk menjaga asupan nutrisi saat berbuka dan sahur supaya energi tetap terjaga. Jadi, nggak apa-apa kalau awalnya kamu merasa agak sulit fokus. Lama-lama pasti terbiasa kok. Oh iya, yang aku tahu tuh juga, aku tuh pernah dikasih tahu kalau misal kita tuh berbuka tuh pakai yang manis. Nah, berbuka pakai yang manis itu cuman dianjurkan di agama doang, apa memang ada apa ya, ada medisnya gitu? Atau memang ada ya medisnya bahwa oh emang kalau misal perut kosong itu bagusnya dikasih yang manis. Itu gimana? Buka puasa dengan yang manis itu ada dasarnya loh, baik dari segi agama maupun medis. Minuman manis seperti kurma atau air gula sering dianjurkan untuk buka puasa. Ini karena setelah berpuasa seharian, tubuh butuh asupan energi cepat, dan makanan manis bisa memberikan energi dengan cepat. Secara medis, setelah berpuasa, kadar gula darah bisa menurun. Makanan atau minuman manis bisa membantu mengembalikan kadar gula darah dengan cepat, sehingga tubuh merasa lebih segar. Tapi, penting untuk tetap moderat dan gak berlebihan ya. Jadi, buka puasa dengan yang manis itu ada manfaatnya. Tapi yang paling penting juga tetap jaga asupan makanan lainnya. Nah, itu kan kalau buka puasa ya. Nah, kalau sahur itu ya yang bagus kayak gimana gitu. Kan misalnya kadang tuh kan sahur kan pagi-pagi ya. Kan ada yang cuman minum doang kuat terus habis itu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana? Kalau cuman minum doang tapi nggak makan gitu. Ya mungkin aja telat bangun gitu. Terus habis itu apa habis sahur tuh mending nggak usah tidur lagi atau tidur lagi tuh nggak apa-apa. Soalnya kan ada orang yang bilang kalau habis sahur tidur tuh nggak baik. Nah, menurutmu gimana? Sebenarnya, yang terbaik itu makan makanan yang seimbang, bukan cuma minum doang. Makan sahur yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat bisa bantu kamu tetap kenyang lebih lama dan memberikan energi sepanjang hari. Jadi kalau cuma minum doang, kamu mungkin bakal cepat lapar. Soal tidur setelah sahur, itu tergantung kebutuhan tubuh kamu. Kalau kamu merasa masih ngantuk dan butuh tidur sebentar, nggak apa-apa kok.
Tapi, pastikan tidurnya nggak terlalu lama supaya nggak ngaruh ke aktivitas kamu nanti. Intinya, sahur itu sebaiknya makan makanan yang sehat dan seimbang. Dan kalau kamu butuh tidur sebentar setelah sahur, nggak masalah asal nggak kebablasan. Seingatku pas aku masih kecil dulu dikasih tahu sama guru agamaku, salah satu, apa ya, salah satu alasan kita puasa atau salah satu manfaat dari puasa itu menumbuhkan, rasa syukur kita terhadap nikmat yang udah dikasih gitu sama Tuhan ke kita. Nah, berarti kan dan selama kita puasa juga kan kita nahan nafsu ya, mau itu nafsu makan ataupun nafsu yang lain, dari pagi sampai maghrib gitu. Dan, dari puasa itu kan kita jadi harusnya kita jadi lebih empati, jadi lebih sabar, dan jadi lebih bersyukur gitu terhadap apa yang kita miliki. Nah, tapi aku tuh nemuin kayak keanehan gitu pas bulan puasa atau ya di lingkungan sekitarku. Soalnya malah kayaknya ini juga berlaku ke aku ya, terkadang itu pengeluaran kita buat makan, itu malah lebih gede, lebih boros pas lagi puasa buat beli takjil ketimbang di hari biasanya gitu. Iya, itu emang sering kejadian sih. Harusnya puasa bikin kita lebih sederhana dan lebih bersyukur, tapi kenyataannya malah sering kebalik. Pengeluaran buat makanan jadi lebih gede. Mungkin karena kita ngerasa udah seharian nahan lapar. Jadi pas buka langsung pengen balas dendam dengan beli banyak makanan. Apalagi banyak jajanan takjil yang cuma muncul pas bulan Ramadan, jadi godaannya makin gede. Kayaknya ini lebih ke kebiasaan atau pola pikir aja sih. Kalau kita lebih sadar dan ingat tujuan puasa sebenarnya, mungkin bisa lebih ngerem keinginan buat boros. Tapi ya, susah juga kalau udah lihat makanan enak berjejer di bazar Ramadan kan? Sebenarnya bazar Ramadan itu kan juga banyak banget ya yang jualan dan sampai itu loh, sampai yo kayak membludak gitu. Mau di jalan-jalan, di trotoar gitu. Terus habis itu terkadang apa ya, yo sampai sampai bikin macet gitu. Terus habis itu udah gitu biasanya malah habis buka puasa itu jadi kotor gitu loh gara-gara banyak banget makanan yang dimakan di situ, pas habis buka puasa. Nah itu juga problematik juga sih. Menurutmu gimana kalau kayak gitu tuh? Bazar Ramadan itu memang seru dan jadi bagian dari tradisi, tapi kadang malah bikin masalah baru kayak macet, sampah berserakan, dan orang jadi konsumtif banget. Sebenarnya ini lebih ke soal pengelolaan aja sih. Kalau tempatnya ditata lebih rapi, ada aturan soal kebersihan, dan orang-orang juga sadar buat buang sampah di tempatnya, mungkin nggak bakal separah itu. Tapi ya, nggak bisa dimungkiri kalau budaya lapar mata juga berperan. Jadi orang beli banyak makanan, tapi akhirnya malah nggak habis atau ninggalin sampah di mana-mana. Solusinya bisa dari dua sisi. Dari pemerintah atau panitia bazar, mereka bisa lebih tegas soal tempat jualan dan sampah. Dari sisi kita sebagai pembeli, ya sadar diri aja, beli secukupnya, terus buang sampah pada tempatnya. Kalau dua-duanya jalan, mestinya bisa lebih tertib dan tetap asik. Tapi ya, realitanya sering lebih ribet dari teorinya kan?